Ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset. Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan? Listening to Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Teman Pro 2, penjabat PJ Bupati Buleleng Ketut Lihat Nyane dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah Pilkada serentak yang dijadwalkan 27 November mendatang. Meskipun seringkali diharapkan untuk menjadi Bupati Buleleng, PJ Bupati Lihat Nyane menegaskan bahwa ia telah memiliki perencanaan yang matang setelah menyelesaikan tugasnya sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada rencana bagi dirinya untuk terlibat dalam ranah politik. Lihat Nyane menjelaskan bahwa sebagai seorang birokrat yang ditugaskan sebagai penjabat bupati, tugasnya adalah mengisi kekosongan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemasyarakatan, serta memfasilitasi pemilu dan pemilihan kepala daerah, bukan untuk menjadi calon kepala daerah. Sebagai warga Buleleng, ia berharap agar pembangunan Buleleng dapat berlangsung lebih cepat dari sebelumnya. Informasi terakhir, pemilihan kepala daerah atau pilkada akan dilaksanakan serentak pada 27 November mendatang. Bawaslu Kabupaten Buleleng sudah menerapkan strategi untuk mengantisipasi hal yang dapat mengganggu pilkada tahun ini. Persiapan yang dilakukan jelang pilkada tahun ini, Bawaslu telah membentuk panitia pengawas kecamatan atau PPK yang dilantik pada 25 Mei. Kemudian melantik pengawas kelurahan desa PKD se-Kabupaten Buleleng pada Sabtu 1 Juni. Tinggal menunggu H-2 3 hari untuk membentuk pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Ketua Bawaslu Buleleng Kadek Carna Wirata mengatakan akan dibuka pendaftaran rekrutmen petugas pemutakhiran data pemilih PPDB pada 13 Juni mendatang. Proses rekrutmen ini akan diawasi oleh Bawaslu, Panwacam, dan PKD. Dalam setiap tahapan, Bawaslu selalu memetakan potensi-potensi kerawanan yang bisa terjadi. Hal ini dilakukan untuk menyusun strategi yang tepat dalam menangani kerawanan tersebut. Karena juga mengatakan Bawaslu hanya lembaga yang diberi kewenangan memimpin pengawasan dalam pilkada. Selebihnya Bawaslu hanya mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan bersama. Demikian info Pro 2, aku Iren Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore, aku Iren Amora. Senang banget rasanya bisa nemenin kamu di sore ceria. Dan seperti biasa kita bakal ngobrol tentunya bareng siswa-siswi, mahasiswi berprestasi ya. Yang sore ini sudah hadir di studio ada Iputu Cista Pramita Dewi. Kita langsung aja sapa, hai Cista. Halo semuanya. Aduh, akhirnya kita ketemu ya. Oh, Ya, udah akhirnya lama nggak ketemu lagi. ya. Baik ya Cista, baik banget. Kayaknya udah kelihatannya happy ya. tentu Tapi aja. kayaknya agak sedikit lelah. Bener nggak? Lelah fisik mungkin iya, tapi tetap semangat harus Semangat. dong. Iya, karena kita bakal berbagi tentunya ya inspirasi yang tentunya bisa memotivasi mudah-mudahan teman Pro 2 yang lagi dengerin melalui FM 105,4 MHz, live streaming di rri.co.id. Kemudian ada juga di aplikasi kita RRI Digital dan juga di YouTube channel RRI Singaraja Official. So, aku ngundang Cista ke sini ngapain
nih teman Pro 2, tentunya dia menjabat kali ini sebagai Duta Anak Provinsi Bali tahun 2024 Komisi Pendidikan ya. Sekadar informasi ini Cista kayaknya udah sering banget kita undang ke sini ya. Iya. Prestasinya ada aja terus gitu kan. Ya. Ya, syukurnya masih ada aja. Tapi yang kemarin itu kan Duta Anak Buleleng ya. Iya, Duta Begitu. Anak Buleleng. Jadi kamu waktu itu sebagai komisi apa? Jadi di Buleleng itu sebagai komisi pendidikan. Terus kemudian masuk ke tahap ke provinsi begitu. Ya. Gimana nih cerita dulu untuk teman-teman Pro 2? Oke teman-teman, jadi sebelum ke provinsi itu, Cista sudah menjabat menjadi Duta Anak Kabupaten Buleleng tahun 2024 Komisi Pendidikan. Yang dimana Duta Anak di kabupaten ini akan meneruskan perjuangannya ke provinsi, dan di provinsi itu akan bertemu dengan 45 finalis dari berbagai kabupaten, yang jumlahnya itu per kabupaten itu ada 5 orang juga, 5 duta, di komisi jaringan, pendidikan, partisipasi, kesehatan, dan perlindungan khusus. Dan di sana kita diadu lagi dengan duta anak dari kabupaten lain di komisi pendidikan, dan di sana dicari itu sekitar 15 orang, 15 finalis dari 45 besar itu, dan syukurnya kita menjadi bagian dari 15 besar finalis dan itu, dan untungnya bisa mengambil gelar duta anak tahun Bali tahun 2024 Komisi Pendidikan. Komisinya yang sama ya? Ya, kebetulan komisinya sama. Tapi ada kemungkinan untuk beda komisi, misalnya di Buleleng komisi pendidikan, kemudian di Bali ada komisi lain, ada kemungkinan seperti itu? Ya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi Cista kebetulan sama, Ya, satu jalan. Ya, mungkin dipercaya soal di komisi pendidikan seperti itu. Nah, ini kan pastinya nggak gampang dong ya masuk ke tahap seleksi demi seleksi yang harus dilalui, apalagi ini ke provinsi. Yang tadi Cista bilang dari 45 dicari 15. Itu tahapan seleksinya seperti apa aja, Cista? Jadi untuk tahapan seleksinya itu yang pertama, jauh-jauh hari sebelum kita tuh FYI nih Kak ya, kita tuh bakal dikarantina selama 3 hari di BPMP, di sekitar Dinas Sosial Provinsi Bali. Nah, di sana kita dikarantina 3 hari, dan sebelum karantina itu kita bakal dikasih penugasan terlebih dahulu. Penugasan itu adalah tugas individu, tes tulis, yang dimana kita tuh akan menulis dan juga membuat esai yang disesuaikan dengan soal yang diberikan dari FAD Bali. Lalu kita juga harus mencari studi kasus dari permasalahan atau isu anak yang marak di kabupaten kita. Yang nanti isu anak itu akan kita buatkan presentasi, dan presentasi itu akan kita sajikan nanti di karantina hari pertama. Di karantina hari pertama itu kalau nggak salah tanggal 11 Mei tahun 2024. Di sana kita dites tentang bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan anak yang ada di Kabupaten Buleleng. Lalu di sana juga kita diajak untuk bersidang. Kebetulan Duta Anak ini kan sejalan dengan Mimbar Anak Bali ke-17, di mana Mimbar Anak Bali ini akan membuat suatu suara anak Bali yang akan dibawa ke nasional nanti. Kayak gitu. Jadi selama di hari pertama sama hari kedua itu kita fokus pada sidang, di mana sidang itu kita akan mencari suara anak, 10 suara anak yang berpotensi untuk menjadi suara anak Bali tahun 2024. Kayak gitu. Oke, itu baru hari pertama doang ya? Dan juga hari kedua. Hari kedua, Ya. hari pertama kedua. Dan hari ketiga? Terus hari ketiga itu adalah waktunya awarding atau penganugerahan Duta Anak Bali, di mana di hari ketiga itu akan diumumkan terlebih dahulu siapa saja yang menjadi 15 besar dari 45 peserta perwakilan tiap kabupaten. Dan syukurnya Cisa menjadi bagian dari 15 besar itu. Dan seperti pageant pada umumnya atau pemilihan duta pada umumnya, di 15 besar itu pasti ada speech, lalu tanya jawab. Nah, Cisa sama seperti itu, awalnya Cisa menyajikan speech lebih dahulu, lalu beralih ke tanya jawab. Pada saat penyelempangan, itu kan Cista berdiri di komisi pendidikan bersama 2 orang lainnya, begitu pula dengan komisi lainnya, dan Cista berhasil menjadi Duta Anak Bali tahun 2024 seperti itu. Dan lagi mendapatkan komisi pendidikan. Dan ya di Gitu komisi ya. pendidikan.
Oke, nah teman Pro 2, untuk kamu nih yang punya pertanyaan boleh banget ya. Kalau mau nanya-nanya boleh banget, langsung aja ke WhatsApp di 081139911054. Live chat RRI Digital juga boleh, atau mungkin di YouTube channel RRI Singaraja Official juga bisa live chat di sana ya. Nanti kita akan balik lagi, tentunya jawab pertanyaan dari kamu. Langsung aja aku ingetin lagi ya, jangan malu-malu, tanya-tanya aja sama Cista. Kita sharing di sini biar tahu ya gimana sih caranya mau ikutan duta anak ini atau seperti apa. Langsung aja. Teman Pro 2 tahu istilah beatbox kan? Yes, seni bikin musik pakai mulut, bibir, dan lidah. Ada banyak banget teknik beatbox di seluruh dunia. Orang yang bisa beatbox disebut beatboxer atau human beatbox. Beatbox bisa niruin sound effect seperti suara robot, atau suara knalpot mobil. Selain itu, beatbox juga bisa niruin musik dari berbagai genre seperti dubstep, drum and bass, dan lain-lain. Ada 3 suara dasar dari teknik beatbox, yaitu B, T, K. Suaranya B, T, K. Kalau digabungin jadinya dan kalau kamu gabungin sama sound effect jadinya kayak gini. Gimana? Cobain deh. Komisi Pendidikan ada Cista Pramita Dewi. Nah, ini untuk pertanyaan yang udah masuk Cista ya. Di WhatsApp ini udah ada. Hai, selamat sore Kak, aku dari Cynthia yang ada di Sambangan. Kak mau tanya dong. Nah tadi kakak bilang ada tuh sesi speech dan tanya jawab. Nah kalau kayak gitu ada temanya atau memang kita bisa membawakannya versi kita sendiri? Nah gimana nih Cista? Oke, Iza menjawab ya. Jadi untuk speech itu kita hanya perlu menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Itu bebas temanya apa aja. Yang penting masih tentang anak, seputar anak dan juga hak-hak anak. Dan di akhir speech itu kita harus menyertakan aku anak Indonesia, 100% cinta Indonesia. Karena itu adalah slogan dari Forum Anak Daerah yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Itu slogan FAD ya. Ya. Aku anak Indonesia 100% cinta Indonesia. Oh, cinta Indonesia. Siap. Jadi waktu itu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Selaku Duta Anak ya Provinsi Bali 2024 Komisi Pendidikan, Cista ada beberapa pertanyaan lagi nih yang udah siap masuk menjawab. ya. Siap. Masih tetap semangat meskipun di akhir ya. Di akhir acara. Oke, nggak ada namanya nih Kak
Cista, kalau untuk belajar atau untuk pemerintah terkait dengan pemenuhan dari hak-hak anak, atau juga tentang masalah yang sedang kalian geluti, itu bisa banget kalian melaporkan atau bercerita ke forum anak dulu, atau ke dutanya juga boleh banget. Boleh banget Ya, ya. jangan dipendam sendiri. Jangan kayak gitu. ya, apalagi sampai stres sendiri gitu Iya, kan. Ya, bener. daripada negatif-negatif, mending ya sharing aja. Habis sharing-sharing mungkin dibantu nanti sama mereka duta anak Buleleng untuk mencarikan solusi kayak gitu. Benar ya. banget. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Ayi. Apa sih anaknya ikut ajang seperti ini katanya? Nah, ini sharing pengalaman ya, Cista. Oke. Ya, apa aja sih enaknya ikut ajang-ajang seperti ini? Oke, dari kita sendiri itu yang pertama tentunya itu memperluas relasi kita. Jadi kita tuh nggak stuck temennya cuma di sekolah yang itu aja. Ada banyak teman kita dari sekolah lain, nah itu bener-bener membantu kita dalam kedepannya itu bagaimana cara bersosialisasi dengan baik ke orang lain. Jadi kita tuh nggak jadi introvert, bukan introvert sih, tapi lebih ke nggak jadi pribadi yang pemalu lagi. Selain itu juga dengan mengikuti forum anak atau mengikuti ajang duta anak ini kan berarti kita sudah terjun langsung ke forum anak daerah. Dengan begitu kita sudah mengambil alih dan mengambil suatu langkah yang lebih maju lagi daripada teman-teman kita di sana yang mungkin masih membuang-buang waktu mereka. Dan kita di sini sudah berjuang bersama untuk setidaknya dapat berpengaruh ke diri sendiri dulu dan juga ke orang lain, tentunya di lingkup anak-anak. Jadi ada banyak sekali manfaat kita ikuti forum anak, ikuti duta anak ini, dan itu semua tergantung bagaimana pandangan kita dalam mengikuti hal ini, dan tentunya ke arah yang positif ya. Positif ya, ada relasi, banyak teman gitu kan, pengalaman. Terus kalau diajak on duty atau tugas tuh tahu gitu ya, Iya, tempat benar. ini kantor ini Iya, gitu jadi kan. seru gitu. Iya, seru aja, dapat pengalaman juga ya. Oke. Nah, ini udah mepet banget sih sebenarnya, Cista ya. Waktu itu kita ke flashback lagi nih, waktu Cista terpilih. Tadi katanya bilang sebenarnya awalnya nggak nyangka. Iya, bener Kemudian terpilih juga gitu ya. Dari situ Cista seperti apa nih, kayak, aku menang, aku harus ngapain nih, atau memang aku menang, ya udah nanti kita jalanin aja gitu untuk ke depan program-programnya. Seperti apa, Cista? Jadi untuk Cista awalnya emang nggak nyangka, tapi ketika sudah diberikan mandat dan juga kepercayaan untuk menjadi duta anak ini, menjadi pelindung anak di garda terdepan sebagai anak, tentunya Cista tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan Cista tuh sebenarnya sudah merencanakan beberapa inisiasi kegiatan untuk membantu anak-anak, khususnya di lingkup literasi, di mana anak-anak itu masih terbatas di media buku untuk literasi mereka. Karena literasi itu menjadi concern utama di pendidikan, apalagi